Alhamdulillah, akhirnya Dira, apa kabar? Gitu. Alhamdulillah sehat Vena, saja cantik bener, berhijab, luar biasa Ven. Indira kangen, ya ampun, kita udah 2 bulan ya nggak bikin 5Bs ya. Banget Ven. Gimana kita nggak bisa ketemu ya PSBB ya Ven? PSBB, Dir sehat Dir? Alhamdulillah Vena sehat, Vena juga sehat ya? Alhamdulillah, aku tambah gemuk. Iya tapi tambah cantik, apalagi berhijab Ven, jangan lepas lagi deh. Insya Allah. Dir, gimana Dir PSBB ini? Apa ininya? Hidayahnya, kan kita di rumah semua nih, nggak ada yang kemana-mana. Kira-kira apa yang dirasakan sama Indira? Yang pasti akhirnya sekarang kita betul-betul punya quality time ya Ven, sama keluarga, terutama sama anak-anak ya. Kemarin waktu suasana normal nggak PSBB, kayaknya waktu di rumah sedikit banget ya. Bangun pagi, buru-buru, siap-siap, olahraga, berangkat kerja, pulang kerja, masih itu. Akhirnya ketemu anak-anak cuma sebentar. Sekarang karena PSBB, kita kan work from home ya Ven. Jadi punya waktu deh sama anak-anak, sudah lihat. Anak-anak juga kan sekolahnya di rumah. Semuanya. Ntar yang kerja juga di rumah sementara. Vena gimana Ven? Anak-anak masih sibuk syuting kah PSBB? Iya, yang pasti kan ada Atala di sini, ada Fania. Jadi tiap hari ngelihat Atala, ngeliat Fania nonton bareng Netflix. Terus udah gitu makan bareng, masak bareng. Kan rumahku cuma segini-gini doang, jadi lo lagi gitu. Dir, enak ya Ven? Kelihatan semua ya? Pokoknya happy. Cuma tinggal Feral nih, Feral sibuk banget. Dir, jadi yang tinggal sama Indira, ini guys, aku nggak pernah ke rumah Indira loh. Ini baru lihat loh, rumahnya Indira bagus banget. Ini ada berapa tingkat, Dir? Iya, ini Ven, rumahku ini karena aku belum terlalu lama pindah di sini. Ini rumahku sudah belum betul-betul selesai, artinya aku tuh belum sempat bikin untuk interior. Karena waktu pindah ke sini, aku kan sibuk kerja ya, Ven. Jadi setiap kali mau cari waktu untuk bisa cari interior, mau ini, mau itu, selalu nggak ada waktu. Kalau weekend mau pergi, ada urusan anak-anak, ada urusan keluarga. Jadi ya pelan-pelan lah, Ven. Sekarang nanti kalau udah ada waktu lebih longgar, aku diundang. Iya dong, pasti. Bawa Fania ke sini bisa berenang di sini, Ven. Ya, aku lihat juga kayaknya nih Indira banget ya stylenya ya, simple. Ini maksud rumahnya ini emang benar-benar baru, apa emang baru dibeli, apa emang baru bikin gitu? Enggak sih, ini bukan rumah beli, aku bangun, Ven. Aku bangun sendiri dari tanah ya. Waduh, seneng banget. Disesuaikan dengan kebutuhan sih, Ven. Rumah sederhana lah, Ven. Nggak kayak Vena, rumahnya kan yang wow gitu ya, daerahnya juga daerah elit. Aku kan di kampung. Aduh, menghina ya, rumahku kan di satu kotak ini ya, Dira ya. Apartemen. Tapi kan beda ya, daerahnya kan daerah elit ya. Alhamdulillah, Dir. Jadi banyak yang nanya, kita nih kan berdua nih kan boleh dibilang single fighter ya. Nah, jadi banyak yang tanya. Aku sekarang nanya Indira dulu, nanti Indira tanya aku, boleh. Ini kan kita 5Bs soalnya ya. Biasanya kita berdua, ini sekarang pakai Zoom meeting. Jadi banyak yang nanya. Kita sekarang single fighter juga, Ven ya? Kenapa single? Iya, makanya kenapa Indira memutuskan, kalau nggak salah udah berapa tahun ya Dir? Jadi single parent? Berapa tahun? Udah cukup lama ya, Ven? Mungkin lebih lama dari Vena ya? Oh iya? Iya, maksudnya apa alasannya Indira memutuskan bertahun-tahun jadi single parent? Kan banyak ya perempuan-perempuan di luar sana kayaknya bertanya gitu, apa sih tips-tipsnya supaya kita sukses meskipun single parent, anak-anak on the track, kita bisa cari uang juga, nggak kurang kasih sayang, gimana dia? Yang paling awal keputusan untuk menjadi single parent itu kan bukan keputusan yang mudah tentunya ya. Iya. Begitu banyak pertimbangan, begitu banyak waktu yang harus kita ambil untuk berpikir betul-betul matang apakah memang mau mengambil keputusan sebagai single parents atau bagaimana. Jadi, waktu itu takes time kan, cukup lama gitu berpikir, banyak meluangkan waktu sendiri, ya sholat lah, mencari jawaban lah, gitu ya. Kemudian berdiskusi dengan banyak orang juga yang dianggap bisa memberikan pencerahan. Karena sebetulnya masalah yang saya hadapi waktu itu bukan masalah yang seperti mungkin
selingkuhan atau mungkin masalah KDR seperti itu ya, tapi masalahnya lebih ke prinsip. Jadi ada hal yang sifatnya sangat prinsip. Dan dua-dua mempunyai prinsip yang kuat, juga ingin mempertahankan prinsip. Dicoba untuk mencari jalan tengah sempat ya, kan? Kemudian akhirnya salah satu harus selalu merasa jadinya lebih kalah dari yang lain dalam tanda kutip. Iya. Jadi waktu itu akhirnya saya sih yang memutuskan lebih baik mungkin saya sendiri. Tapi perpisahannya adalah perpisahan yang baik-baik dalam artian bahwa di awal juga mungkin sulit untuk bisa menerima gitu ya. Kenapa harus begini? Tapi karena kemudian disampaikan alasan-alasan yang bisa diterima, kemudian juga kita mengedepankan bahwa oke, kita boleh lagi tidak bersama, tapi anak-anak harus tetap merasakan dua orang tua. Jadi let's be best friends. Jadi kita komit dari tadinya menjadi orang tua, menjadi orang tua. Akhirnya sampai sekarang kita tetap menjadi orang tua, tapi mungkin dalam keadaan yang berbeda. Kita menjadi teman yang baik, yang alhamdulillah sampai hari ini justru kelihatannya suasana menjadi lebih kondusif ya untuk anak-anak. Artinya tidak lagi anak-anak harus ya dulu mungkin waktu ketika masih bersama gitu ya, ketika ada sedikit riak-riak kecil lah kegiatan anak-anak mungkin ikut merasakan kenapa sih mamanya bersedih, kenapa sih papahnya marah misalnya gitu ya. Tapi ketika kemudian sudah masing-masing sendiri, suasana menjadi lebih kondusif karena akhirnya kita menyadari bahwa sudah pilihan masing-masing untuk jalan hidup sesuai dengan prinsipnya, tapi kita saling menghormati. Jadi kita tetap menjaga hubungan baik, artinya kapan saja anak-anak ingin bersama ayahnya, kapan saja ayahnya ingin bersama, silahkan. Ya. Waktu itu anak-anak masih kecil, jadi waktu itu anak-anak bersama saya semua. Karena anak banyak dewasa kan mereka boleh saja memilih. Kalau suatu hari tiba-tiba mereka bilang saya mau sama papa, well it's okay. Karena kita dan kita sampai hari ini terus terang kami masih meluangkan waktu dan waktu keluarga ya. Jadi ada waktu dalam 1 bulan minimal 1 kali kita berkumpul semua. Nah sekarang kan bulan Ramadan nih, maksudnya pernah nggak buka puasa bareng setiap tahun atau memang tahun-tahun tertentu aja apa gimana? Kebetulan kan karena kita memang udah terbiasa ya Fen, bukan hanya di bulan Ramadan, jadi di bulan-bulan waktu-waktu lainnya pun kita sudah rutin, jadi 1 bulan palingnya 1 kali ada kita bertemu semuanya bersama-sama. Jadi kita pergi makan bersama, duduk bersama gitu, atau kita pergi kemana bersama, ngopi kah apa kita janjian lah untuk ketemu bersama gitu. Dan ya di situ anak-anak bebas bercakap-cakap, jadi ada hal yang mungkin harus didiskusikan oleh bapak dan ibu, jadi bukan hanya perlu dengan ibu tapi juga dengan ayahnya. Kayak misalnya waktu itu anakku kebetulan mau ngambil kuliah, waktu itu dia posisi yang saya mau kuliah apa ya gitu, saya kepengennya ini, tapi kok ada yang menganjurkan begini, mama gimana maunya, papa gimana, kasih masukan dong. Jadi waktu itu kita duduk bareng gitu kan. Senang jadi, ya. Kita menjaga suasana itu aja sih Fen, sebetulnya supaya anak-anak tetap merasakan punya orang tua. Nggak ada yang hilang ya, jadi ya. Dir, aku mau nanya, ya, Dir, gimana sih caranya kok bisa ya udah berpisah tapi hubungannya bisa kayak partner yang baik gitu ya dalam membesarkan anak. Itu memang dari Indiranya yang bersikap dewasa, apa memang dari mantan yang juga welcome sama Indira, apa memang ada komitmen sebelum divorce kita nggak boleh ya musuhan atau gini-gini, atau dua-duanya saling menekan ego masing-masing, atau gimana sih sebetulnya? Kan susah ya kayak begini. Itu kan awalnya Fen, tadi kan aku bilangnya awalnya memang agak sulit artinya begini loh, ada yang berubah kan, suddenly gitu tiba-tiba semua berubah gitu. Yang tadinya suasana ada 2 orang bapak ibu di rumah, tiba-tiba hanya ada ibu saja gitu kan, anak-anak merasakan gitu. Kemudian yang biasanya kita duduk rame-rame satu meja nih gitu kan, anak-anak papa mama kita berdelapan tiba-tiba berkurang gitu kan, pasti ada yang berubah. Nah waktu di awal-awal banyak kita, terutama saya, menekan ego, artinya gini, ya udah kalau kamu ngerasa kangen sama papa, kesana deh, boleh pergi nginep sama papa, jemput deh. Jadi menekan ego. Akhirnya dari pihak ayahnya juga merasa bahwa oke, mamahnya juga nggak punya intention untuk nggak boleh nih anak-anak gitu. Jadi dia melihat saya ada goodwill, Fen. Ada goodwill, dia pun menunjukkan goodwill bahwa artinya oke, kalau gitu kita sepakat ya. Untuk anak-anak kita sepakat bahwa nomor 1 adalah kebahagiaan anak-anak. Jadi semuanya dimulai dari Indira ya?
Jadi semuanya dimulai dari Iya, Indira ya? iya. Karena biasanya gini, Vena, biasanya kan kalau dalam satu perpisahan itu biasanya laki-laki tuh egonya lebih tinggi, Vena. Oh. Jangan lupa. Oh gitu. Jangan lupa. Vena juga mengalami bukan? Maksudnya? Gantian saya tanya. Maksudnya nyindir nih. Gantian saya tanya dong kalau Aku gitu tuh, aku kan. belum tuntas, Vena aku dulu. belum tuntas. Bentar deh, satu lagi pertanyaan. Jadi Indira ini udah berapa tahun exactly sendiri dan kenapa nggak mau menikah lagi tuh apa alasannya? Kan masih cantik, masih seksi. Aduh, kayaknya independen. Siapa sih yang nggak mau sama Indira? Kenapa? Apa terlalu selektif? Apa-apa? Ini aku nanya, orang-orang pada nanya, jadi mewakili. Gimana dia? Ini juga pertanyaan di sini. Oh, ternyata udah bisa. Waduh, kok ternyata ya. Langsung ada yang ngelamar ya. Gimana Ternyata dia? gitu. Jadi lucunya gini nih, Vena. Lucunya adalah karena perpisahan kami ini tidak ada keributan kan. Oh iya. Tidak pakai ribut, tidak pakai drama-drama ya. Jadi perpisahan kami misal yang kami sepakat duduk bicara. Pada waktu pembicara itu buntu, nggak ada jalan keluar, kita sepakat untuk udah deh, kita diam dulu. Saya berpikir, dia berpikir. Nah, pada waktu itulah kemudian peran keluarga menjadi sangat besar. Saya kembali ke dalam keluarga dan banyak diskusi dengan orang tua. Demikian juga ayahnya. Kita beda usia cukup jauh. Saya rasa ayahnya sudah sangat mature, bijak, ya? lebih bijak dari saya. Pada waktu itu mungkin saya lebih emosional. Karena memang dari usia waktu itu saya merasa saya pasti bisa kok sendiri. Saya banyak pertimbangan yang diberikan. Apakah sudah dipikir? Tapi saya waktu itu dengan ego saya masih usia jauh lebih muda. Kan juga ada lah ego yang saya pasti saya sanggup. Nah, jadi karena semua dibicarakan secara baik-baik, putuskan bersama baik-baik, walaupun pasti ada yang tersakiti ya dengan keputusan. Tapi kita punya komitmen bahwa berpisah itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah awal yang baru. Mungkin kita lebih baik menjadi teman atau sahabat dan kita coba itu kita buktikan sampai hari ini, menjadi lebih enak. Artinya tidak pernah ada keributan. Tapi mantan menikah lagi nggak? Mantannya Indira sampai hari ini tidak. Indira juga nggak menikah lagi. Indira mantan juga maksudnya. Indira kan belum menikah ya, tapi akan menikah. Sampai hari ini kan belum, tidak. Tapi sampai hari ini kan belum. Tahu ada rencana nggak? Ada rencana nggak? Karena kan mantan belum, hubungan baik-baik. Sementara Indira nih ada pacar apa nggak tahu ya guys. Gimana dia? Nggak pengen kalau udah ngomong sama pacar nih kayak pancingan, nggak boleh nih mancing-mancing. Jadi emang udah fix nggak mau balik lagi meskipun mantan belum menikah. Tapi Indira pasti suatu saat akan menikah, begitu ya Dira? Sebetulnya sih kalau dibilang rencana nggak pernah terlintas, ada rencana pengen ini pengen itu nggak. Kalau saya menjalani hidup itu yang hari ini aja. Kemarin sudah lewat, saya tidak bisa mengulang. Yang besok saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi yang ada di benak saya adalah hari ini. Bagaimana saya melakukan yang terbaik untuk hari ini. Syukur-syukur masih dikasih nafas untuk besok, kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Wah keren juga. Kalau gitu kita nggak usah terlalu stres ya. 5 tahun lagi mau ngapain gitu, nggak usah terlalu stres ya. Sebenarnya apa sih yang membuat Indira sedemikian tegar, sedemikian cool menghadapi apapun? Anak 5 lagi ya Dir ya? 5 kan? Banyak ya. 5 ya. Iya maksudnya kan nggak semua perempuan. Kadang-kadang kan perempuan misalkan, aduh rumah gentengnya bocor gitu ya. Terus aduh kayaknya banyak gitu ya cobaan-cobaan hidup yang kayaknya kita nggak mungkin lah sendiri melampaui itu semua, melampaui apalah masalah-masalah hidup. Indira kenapa bisa sedemikian struggling gitu? Apa yang? Nah, jadi gini Fen. Memang akhirnya Fen, ketika kita ditempatkan di satu titik yang sulit dalam hidup kita, itu kita akan kembali mengingat tentang apa yang sudah diajar atau dididik oleh orang tua kepada kita. Jadi saya berangkat dari keluarga yang mendidik saya cukup keras ya. Karena kenal lah keluarga saya semuanya. Iya. Kan papa Vena tahu dan Vena tahu bagaimana saya dididik ya. Maksudnya saya bukan perempuan yang dididik dengan tanda kutip manja-manja gitu. Dari kecil saya dididik keras, dibiasakan perempuan untuk mandiri, untuk tidak boleh punya ego terlalu besar ya. Perempuan itu harus tahu menempatkan diri, berpikir bijak bukan hanya dengan emosi, tapi juga dengan logika.
gitu. Jadi ya pada waktu ini terjadi itu saya sudah pernah dalam hidup saya sudah pernah mengalami beberapa kali hal-hal yang membuat saya harus bisa berdiri tegar. Banyak lah, Vena juga tahu. Salah satu contohnya aja yang paling semua orang ingat mungkin pada waktu saya ikut Universe, bagaimana saya di demo, bagaimana foto saya dibakar-bakar, bagaimana saya dijemput dipaksa pulang ke sini ke Indonesia, bagaimana kemudian saya dipanggil kirim dan segala macam rentetan-rentetan yang pada waktu usia saya baru 20 tahun dan saya harus menghadapi itu. Iya. Itu tekanan loh, Vena. Iya. Pada waktu. Tapi karena saya dididik dan digembleng orang tua saya menjadi kuat. Jadi itu menjadi proses yang membuat saya semakin bijak dalam menghadapi segalanya. Bukan tidak berat loh, Vena. Berat. Menjadi single parent berat. Vena tahu, Vena juga menjalani kehidupan sebagai single parent. Dan saya angkat topi dengan Vena karena Vena luar biasa bisa menjadi wanita karir yang ada di jalur politik, itu jalur yang bukan mudah buat perempuan. Vena sukses di situ. Vena sukses membesarkan anak-anak sukses. Hebat-hebat semua gitu ya, saya angkat topi gitu dan saya tahu juga penuh perjuangan gitu kan dan saya pikir mungkin saya juga lakukan itu walaupun mungkin saya bukan public figure seperti Vena yang banyak exposure ya, itu saya juga melakukan hal yang sama ya. Jadi intinya apa nih Dir, tips-tipsnya buat perempuan di luar sana yang kondisinya kayak kita, kan kita nggak mau ya jadi single parent. Apa tips-tipsnya? Apalagi nih bulan Ramadan, kadang-kadang kalau kita ngelihat, ada suaminya, ada istrinya, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Baperan nggak sih Indira? Baperan nggak? Kalau aku masih suka baperan loh, padahal udah 8 tahun. Suka baper ya, Makanya namanya Vena baper. Gimana Dir? Kan Indira kayaknya ini nggak pernah cengeng, kalau aku kan masih sinetron gitu ya. Nah gimana dia tips-tipsnya apa gitu? Oke, pendidikan dari orang tua oke gitu. Apa? Ya Vena kan memang dari dulu bahkan. You know me ya. Aku kan kenal sekali dirimu Vena. Iya, tapi apa dong kan ini untuk perempuan di luar sana supaya kita jadi orang yang benar-benar strong ya, luar dalam depan belakang. Mungkin gini Ven ya, jalani aja semuanya itu dengan besar hati dengan bahagia. Jadi kita paling penting tuh bahagia Vena, dan bahagia itu tidak bisa diukur hanya dari apakah kamu punya pasangan atau tidak. Itu yang nomor satu ya. Kamu juga harus banyak bersyukur. Kadang-kadang kita melihat rumput tetangga lebih hijau, kita melihat orang lain punya pasangan, punya keluarga yang kelihatannya lebih atas. Kita nggak tahu mereka punya masalah apa. Betul. Setiap orang pasti akan ada ujiannya. Jadi mungkin ini adalah ujian untuk saya, tapi ada hal lain dalam hidup saya lebih syukuri gitu. Jadi saya selalu bersyukur Ven. Mungkin di satu sisi orang melihatnya ya nggak komplit dong, nggak punya pasangan. Tapi di sisi lain saya melihat saya nggak punya pasangan tapi saya lebih bahagia. Artinya saya tidak pernah ribut dengan pasangan saya karena saya tidak punya pasangan, dan sekarang saya menjadi sahabat. Menjadi sahabat ternyata sangat enak, nggak ada keributan sama sekali. Kita diskusinya enak karena nggak pakai emosi, lebih banyak logikanya. Kemudian saya lebih bebas sekarang untuk menentukan apa yang saya mau. Saya bisa berkarir, saya masih punya cita-cita yang ingin saya wujudkan. Saya ingin melihat anak-anak saya tumbuh besar lebih lama, gitu ya. Kan? Mungkin kalau dulu karena punya pasangan akan ada keterbatasan. Misalkan ya boleh izin ya. Lebih dari apa-apa izin ya. Kalau izin mah harus. Bukan maksudnya mungkin kalau kita punya pasangan kita akan punya pertimbangan lain, Pen, ya kan? Iya. Jadi dinikmati saja prosesnya, dan yakin bahwa bahagia itu kita sendiri yang menentukan. Jadi bukan berarti kita kalau pasangan jutek terus kita jadi sedih, pasangan sayang kita jadi seneng, jangan gitu ya. Jangan tergantung orang ya. Pokoknya gini, Pen, kebahagiaan itu kita yang tentukan. Artinya kamu tahu apa yang bisa membuat dirimu bahagia. Jadi carilah itu. Gitu. Jadi artinya banyak tidak merugikan. Jadi artinya kita harus banyak mengenali diri kita ya. Kita harus kenal sama diri kita sendiri. Diri kita. Ya dong, itu wajib dong. Karena kalau kita nggak kenal sama diri kita, terus bagaimana kita bisa menjalani hidup kita? Kita nggak tahu kita mau apa, kita nggak tahu kita seperti apa, gitu kan? Jadi banyak loh. Harus kenal. Banyak loh perempuan-perempuan yang semuanya hidupnya up and down-nya tergantung pasangan hidupnya.
Iya kan? Nah, Pasti, makanya pasti, pasti. makanya. Nah, ini yang aku pengen tanya sama Indira. Indira kan udah usianya juga udah nggak muda lagi, tapi badannya masih bagus. Aku aja kalah ya. Nah, apakah spirit of life-nya Indira itu akhirnya membuat Indira benar-benar bisa jaga badan, cari uang bisa, anak-anak semuanya terurus dengan baik, rumah tangga oke. Apakah itu spirit of life ya sebetulnya? Model hidup kita adalah spirit kita sendiri gitu ya? Betul, betul. Jadi gini, Vena, kebetulan juga kan saya bilang tadi, Vena, akhirnya kita harus mengingat lagi, kembali lagi kepada bagaimana dulu kita dididik oleh orang tua. Jadi memang betul keluarga itu adalah sekolah yang utama, Vena. Ibu itu adalah yang membentuk shaping kita. Orang tua itu membentuk kita. Jadi dulu waktu saya masih tinggal bersama orang tua dari kecil, saya melihat gaya hidup lifestyle orang tua saya. Dan itu mungkin diajarkan kepada saya dari kecil. Masuk salah satunya berrajin berolahraga. Saya dulu melihat ibu saya, kayaknya saya sudah SMA, saya lihat ibu saya, aduh ibu saya ini kok cantik ya, badannya masih bagus, langsing, ya, dia sehat, dia bekas atlet. Ya orang selalu kalau lihat ibu saya, ibu ini cantik banget gitu ya. Jadi dulu hati kecil saya bilang, aduh saya bisa nggak ya kayak ibu saya gitu ya, dalam hati kecil saya. Dan itu kemudian menjadi bagian dari hidup juga, karena sudah lifestyle-nya melihat cara hidup orang tua, olahraga, ya, terus langsung mereka bisa apa ya, Ven, bukan, kalau kebetulan kami dari keluarga dokter ya, Ven, kami tidak punya kebiasaan atau culture yang udah nanti kalau udah kamu tambah umur nggak apa-apa kalau kamu gemuk nanti kan bisa operasi, nanti kan itu nggak ada culture itu. Padahal dokter ya? Ya, culture itu nggak ada, Ven. Jadi culture di keluarga kami tuh olahraga. Kalau kamu mau badan kamu bagus, olahraga, kamu jadi sehat, bonusnya badan kamu bagus. Itu terus yang ditekanin. Jadi itu yang membentuk gaya hidup kita sekarang. Dir, terakhir nih Dir, sebelum aku tutup. Nanti sesi berikutnya Indira nanya aku ya. Jadi dong, gantian, jangan main gitu aja. Jadi Dir, terakhir Dir, ini kan di bulan Ramadan ini, bulan suci ini, Indira kan sama anak-anak, oke, kita mengalami PSBB ya, hampir 2 bulan kita nggak keluar. Hikmah yang terbesar selain kita quality time, apakah ada satu titik balik waktu Indira lagi sholat, apalagi bersimpuh kepada Allah gitu ya. Ini tahun 2020 kayaknya saya harus ada resolusi ini atau apa, atau tiba-tiba saya pengen menikah lagi atau apa gitu Dir, yang paling ya kan kita banyak waktu merenung kan Dir. Nah apa nih? Tapi ini Vena kenapa sih selalu nanya pengen menikah lagi? Vena mau menikah? Karena aku tuh kadang-kadang amazed ya ngelihat perempuan-perempuan yang kayaknya tuh nggak apa-apa deh nggak ada pasangan tapi tetap fokus sama kerjaan, sama karir, sama anak. Itu nggak semua orang. Biasanya kan perempuan tuh berpikir selalu pakai hati kan, pakai perasaan. Bener nggak Dir? Jarang ada orang yang perempuan yang realistis tuh kan jarang banget gitu. Betul. Gimana Dir? Nah, hikmah ya. Ya, oke. Yang paling penting hikmahnya ini adalah sekarang kan kita semua ya, bukan untuk aku aja loh, Fen. Ini untuk Vena, sekarang kan kita akhirnya kembali fitrah. Semua. Betul-betul fitrah. Bukan cuma di bulan Ramadan ini karena PSBB sebelumnya belum Ramadan pun ada kembali fitrah. Kita kembali ke rumah. Orang nggak ada lagi bisa pergi ke tempat-tempat hiburan malam misalnya ya. Tempat-tempat mal-mal ditutup. Anak-anak juga nggak bisa lagi kelayapan nongkrong sana nongkrong sini, semua di rumah, ya kan Vena? Jadi kita juga harus kembalikan kepada hakikat kita sebagai seorang perempuan, kembali ke rumah menjadi ibu, mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak. Ya, Vena tuh sekarang jadi jago banget masaknya tuh, aku lihat bikin-bikin kue. Kapan dong aku dibikinin kue? Oh iya, tenang. Besok ya. Indira mau warna apa? Mau rasa apa? Soalnya aku takut. Ini Indira nih orangnya diet loh, guys. Dia tidak mau makan makanan yang kayak aku. Oh, enggak. Itu bohong tuh. Itu hoax kalau saya dibilang diet. Saya tuh makannya banyak. Enggak pernah diet. Oke. Enggak pernah. Selain kembali ke fitrah, apa nih pesan-pesan buat semua perempuan Indonesia? Apalagi kan kita juga kan mantan-mantan putri ini mau reuni ya nanti ya, buka puasa bareng ya, pakai Zoom ya. Nah, itu apa dia pesan buat perempuan muda Indonesia supaya nanti pas di umur seindira 49 tahun tetap badannya langsing, kemudian tetap produktif, apa dia? Perempuan tuh selalu cita-cita nggak jauh soal badan harus langsing gitu, Fen ya.
Ya, soalnya ini Putri Indonesia pertama badannya langsing, jadi kita patokannya dia doang gitu. Iya kan? Jadi sebetulnya, Fen, Hmm. kalau tadi aku udah bilang ya, Fen, gaya hidup itu menentukan siapa kamu. Gitu, Oh gitu ya. Jadi iya dong, Fen, gaya hidup itu termasuk apa yang kamu makan, bagaimana rutinitas kamu hari-hari setiap hari. Itu termasuk semua dalam gaya hidup, Fen. Jadi itu yang menentukan siapa kamu gitu ya. Aku kan karena tahu sendiri, aku memang orangnya kan memang senang olahraga. Iya. Jadi bukan lagi olahraga itu cuma jadi kayak kewajiban, tapi buat aku olahraga itu jadi kebutuhan. Dan manfaat dari olahraga yang utama adalah menjadi sehat dan bugar. Kemudian kalau kelihatannya aku masih langsing, itu cuma bonus sebetulnya, Fen. Bonus aja sih, bukan cita juga gitu. Nggak pernah juga terus atur-atur makan. Vena lihat deh, aku selalu kalau dikasih nasi jeruk sama Vena habis. Nasi jeruk. Oke. Makan karena diet. Jadi yang paling penting adalah yang menentukan dirimu adalah gaya hidupmu. Gitu. Mau kamu seperti apa ya, kan oleh dirimu gaya hidup. Tapi menurut Indira terakhir ya guys, pertanyaan terakhir. Indira udah sukses belum menurut Indira? Gini nih, kalau soal sukses, takaran sukses tiap orang beda-beda loh, Vena. Saya merasa sukses sekarang karena alhamdulillah anak-anak saya sudah selesai dari bangku SD, SMP, SMA. Sekarang semua udah masuk di bangku kuliah dan sudah bekerja. Itu buat saya udah salah satu pencapaian loh, Vena. Karena saya mendidik anak-anak saya dari kecil sendiri ya, Ven. Saya berpisah, saya mendidik anak-anak sendiri dan itu tidak mudah. Buat saya merasa itu kesuksesan. Mungkin buat orang lain nggak sukses, orang belum jadi apa-apa anak-anak. Tapi buat saya itu udah sampai habis sukses. Dan saya mensyukuri itu. Kemudian yang kedua, saya merasa sukses karena saya merasa sekarang saya cukup bahagia dengan pilihan hidup saya. Parents, single mom. Dan saya merasa bahagia kok. Nggak ada yang berubah. Semua tetap sama, saya tetap merasa punya partner. Kalau saya berteman diskusi tentang anak-anak, saya punya partner, ayahnya anak-anak. Kalau saya ingin diskusi hal punya keluarga, kalau saya ingin diskusi hal lain yang lain lagi, mungkin saya punya teman-teman, punya sahabat, saya punya Vena, saya punya baik sahabat-sahabatnya, kita bisa diskusi, nggak ada yang berubah kan? Dan itu buat saya sudah menjadi salah satu sukses yang tanda kutip, mungkin orang melihatnya enggak juga, biasa aja. Nah, kalau dibilang sukses lain lagi nih, Vena sukses, wow, jadi orang hebat, belum lah, jauh ya. Enggak nih, jadi ini buat yang nonton ya Dir ya. Sukses itu kalau kita misalkan punya tasnya sekian gitu ya, terus punya mobilnya sekian, punya rumahnya sekian, suaminya siapa, tapi artinya kita bukan di titik itu ya. Artinya karena kita single parent, kita lebih wise lagi ya melihat segala sesuatunya dari perspektif yang berbeda. Nah, artinya kan ini juga sosialisasi buat perempuan bahwa kita bisa sukses itu karena pola pikir kita yang kita ciptakan untuk menjadi satu kebaikan bagi keluarga, bagi lingkungan kita kan ya Dir ya. Jadi intinya dan kalau dan kalau kita bisa membuat orang lain bahagia, kita bisa punya manfaat lebih untuk orang lain, itu juga buat saya menjadi takaran kesuksesan. Jadi bukan apa yang kamu punya, tapi apa yang bisa kamu lakukan untuk orang banyak. Itu dia guys. Wah gak kerasa ya, pokoknya ngomong sama ini mentor saya. Jadi kalau Anda mau berguru sama Indira, siap-siap ya. Indira tuh galak loh. Mentor yang katanya galak banget itu, Fen. Iya, tapi berhasil karena dia memang sudah bisa kita buktikan. Dia noni Jakarta 1991 ya Dir. Kemudian Putri Indonesia 1993 dan Miss ASEAN 1994. Apa 5 Dir? Miss ASEAN. Enggak, tahun itu juga 92, Fen. Oh, 92. Jadi benar-benar dengan banyak banget gelarnya Indira dan sampai sekarang dia survive. Anak-anaknya yang 5 loh guys, 5 nggak sedikit ya. Itu bisa semuanya on the track dan alhamdulillah dia merasa selalu bahagia dalam hidupnya, itu yang paling penting. Jadi thank you banget Dir. Nanti next time di 5Bs Indira yang gantian tanya sama aku habis lebaran ya Say. Ini gantian dong, aku bukannya nggak sih? Iya nanti, ini aku udah mau jam 4, nanti hari apa bisa? Indira Zoom meeting hari apa bisa? Hari Jumat bisa nggak? Ayo dong, gantian ya, next hari apa? Jumat bisa nggak? Ya, kami satu Jumat lah ya, kita mesti kasih tahu sama ini nih. Iya, sama tim.
Oke, kalau nggak Kamis, Jumat, pokoknya gantian Indira yang tanya aku ya. Thank Oke, you, bener ya. Dir. Salam buat Sama-sama anak-anak. Vena sayang. Mohon maaf lahir Salam cium anak-anak ya. Kangen Fania mana Fania? Aku Iya, kangen lagi Fania. biasa berkeliling-keliling kamar, dari satu kamar kan bosen dia ya, udah 2 bulan di sini-sini doang. Dir, Salam cium maaf. sayang ya buat anak-anak ya, Fen. Ya, mohon maaf lahir batin ya, Dir. Kalau ada kata-kata Sama-sama Vena yang ya. salah. Lanjutkan puasanya ya. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum Vena. Assalamualaikum. I love you. Mwah. Alhamdulillah guys, nggak kerasa hampir 1 jam aku ngobrol sama Indira untuk vlog kita tercinta 5Bs by Vena dan Indira. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi nanti next time aku akan ditanya sama Indira. Jadi memang tema kita karena PSBB kita nggak bisa ketemu satu sama lain, tapi banyak sekali hal-hal. Meskipun aku udah kenal Indira udah berpuluh-puluh tahun, tapi kalau dia ngomong itu dia orangnya motivator banget. Orangnya itu spirit of life-nya tinggi banget, dan orangnya itu selalu positif banget. Nah, itu yang aku selalu pelajari dari Indira Sudiro. Dia putri Indonesia yang pertama, tapi dia bisa memberikan contoh nih bagi adik-adiknya sampai tahun sekarang yang udah berpuluh-puluh tahun untuk tetap bisa menjadi the real putri Indonesia. Apa sih the real putri Indonesia itu? Bukan karena kita pakai mahkota terus kemudian kita redup, tapi kita punya spirit ya untuk encourage semua perempuan yang ada di Indonesia ini terutama. Dan kita harus menjadikan contoh bahwa kalau kita ikut beauty pageant itu kita bisa banyak banget gitu peluang. Ya kayak Indira sekarang, dia bisa kerja di kementerian, dia bisa sekarang jadi ibu yang baik buat anak-anaknya, bisa punya bisnisnya macem-macem. Jadi luar biasa ya. Pokoknya jangan lupa untuk selalu like, share, comment, and subscribe di 5Bs by Vena dan Indira. Sampai ketemu. Assalamualaikum.